Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, Bapak Dr. Zul Afdal, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anggi Saputra dengan NIM 2105-3002 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait materi RPS pertemuan 3, yaitu fungsi dan tugas dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan kedudukannya dengan pemerintah pusat. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih penjelasan terkait fungsi dan tugas dari Bank Indonesia? Nah, teman-teman boleh nih untuk menyiapkan buku dan juga penanya, mencatat poin-poin penting atas apa yang saya jelaskan nantinya. Nah, tunggu apa lagi? Mari simak penjelasan berikut ini. Oke baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari bank itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman semua tidak asing lagi kan terdengar di pemikiran kita pengertian dari bank itu sendiri. Nah, secara etimologi, bank berasal dari bahasa Italia teman-teman, yaitu banca, yang berarti bangku. Bangku di sini dimaksudkan sebagai meja operasional para banker zaman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwasannya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama, menghimpun dana, yang kedua, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Nah, kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan teman-teman semua, sedangkan kegiatan memberikan jasa bank lainnya hanyalah merupakan kegiatan pendukung dari kedua kegiatan tersebut. 2. Tujuan Bank Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat ada beberapa tujuan dari Bank Indonesia itu sendiri. Yang pertama, mempertahankan stabilitas nilai uang. Nah, di mana dalam hal ini salah satu tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai uang atau disebut juga dengan stabilitas harga. Bank sentral berusaha untuk mengendalikan laju inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia. Ini mencakup pengawasan terhadap bank-bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mencegah kegagalan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam konteks ini teman-teman semua, Bank Indonesia juga memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan moneter seperti mengatur tingkat suku bunga dan menjaga likuiditas. Selanjutnya, yaitu pemeliharaan kestabilan nilai tukar. Nah, di mana Bank Indonesia berusaha menjaga stabilitas nilai tukar rupiah meskipun nilai tukar rupiah bisa mengalami fluktuasi. Di mana dalam konteks ini Bank Indonesia berperan untuk mencegah terjadinya devaluasi atau depresiasi mata uang yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Bank Indonesia juga bertugas untuk meningkatkan efisiensi dalam pembayaran di Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur pembayaran digital. Selanjutnya yaitu mengatur kebijakan moneter. Nah, dalam konteks ini teman-teman semua, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti mengubah tingkat suku bunga dan mengatur cadangan wajib bank untuk mengendalikan suplai bunga dan uang dan likuiditas di pasar. Yang terakhir yaitu menjaga kestabilan sistem pembayaran.
Nah, di mana Bank Indonesia bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kestabilan sistem pembayaran untuk memastikan transaksi keuangan antar bank dan antar negara berjalan dengan lancar dan aman. Nah, jadi dengan mencapainya tujuan-tujuan ini, Bank Indonesia berperan penting teman-teman dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu tugas Bank Indonesia. Ada beberapa poin dari tugas Bank Indonesia ini sendiri, teman-teman. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai uang. Nah, di mana dalam konteks ini, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai uang atau stabilitas harga. Ini berarti Bank Indonesia berusaha mengendalikan tingkat inflasi dan juga agar tetap pada tingkat yang rendah dan stabil. Hal ini dilakukan melalui kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, selanjutnya yaitu mengatur dan mengawasi bank-bank. Nah, di mana Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank-bank di Indonesia. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Selanjutnya yaitu mengatur kebijakan moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Hal ini melibatkan pengendalian suku bunga, penentuan tingkat cadangan wajib bank, dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan suplai uang dan likuiditas di pasar. Yang keempat, yaitu mengelola cadangan devisa. Nah, di mana Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan devisa negara. Selanjutnya yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki peran penting teman-teman dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia. Ini mencakup pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi dan manajemen investasi untuk mencegah kegagalan yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, di mana Bank Indonesia berusaha untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur dan juga pembayaran digital dalam peningkatan proses penyelesaian transaksi keuangan. Selanjutnya yaitu menjaga kepercayaan publik atau mendorong pengembangan pasar keuangan, di mana BI atau Bank Indonesia juga berperan dalam mendorong pengembangan pasar keuangan di Indonesia, termasuk pasar saham, pasar obligasi, dan pasar derivatif. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itulah dari tugas-tugas Bank Indonesia yang dapat kita pahami teman-teman semua dalam operasionalnya itu sendiri. Poin yang keempat yaitu Bank Indonesia sebagai leader of the research. Bank Indonesia sebagai leader of research adalah peran yang dimainkan oleh Bank Indonesia dalam konteks keuangan dan perbankan. Ini merujuk pada peran Bank Indonesia sebagai penyedia dana darurat atau likuiditas terakhir bagi lembaga keuangan yang menghadapi masalah likuiditas atau krisis keuangan. Yang pertama yaitu ada penyediaan dana darurat, yang kedua ada mempertahankan stabilitas keuangan, yang keempat pentingnya kepercayaan, yang kelima yaitu pemberian bantuan dengan syarat, yang keenam kerangka hukum, yang ketujuh pentingnya stabilitas sistematik dan menjamin risiko. Nah, di mana saat memberikan dana darurat, Bank Indonesia juga harus mengelola risiko dengan hati-hati. Ini mencangkup pemantauan kemajuan lembaga penerima dalam memecahkan masalah dan memastikan bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan segera setelah kestabilan finansial tercapai. Nah, jadi dengan demikian Bank Indonesia sebagai leader of the research merupakan aspek atau peran yang sangat penting teman-teman semua dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah krisis keuangan yang dapat merugikan perekonomian nasional.
Poin yang terakhir yaitu kebijakan nilai tukar rupiah. Kebijakan nilai tukar rupiah adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi makro dan kebijakan moneter yang mempengaruhi nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Adapun dampak terhadap perekonomian berikut merupakan pembahasan dari kebijakan nilai tukar rupiah itu sendiri, teman-teman. Yang pertama ada sistem nilai tukar, di mana sistem nilai tukar ini terbagi atas 3. Yang pertama ada nilai tukar tetap. Dalam sistem ini nilai tukar mata uang nasional tetap terhadap mata uang lain, biasanya dengan menetapkan nilai tukar resmi oleh otoritas moneter. Otoritas harus mempertahankan nilai tukar tersebut dengan membeli atau menjual mata uang asing jika diperlukan. Selanjutnya yaitu nilai tukar mengambang. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang nasional ditentukan oleh pasar. Pemerintah atau bank sentral tidak ikut campur, teman-teman. Dalam hal ini menetapkan nilai tukar tersebut. Yang ketiga, nilai tukar terkendali. Nah, di mana dalam nilai tukar terkendali ini, sistem ini menggabungkan elemen nilai tukar tetap dan nilai tukar mengambang. Otoritas moneter membiarkan nilai tukar bergerak dalam kisaran tertentu dan mereka akan campur tangan jika nilai tukar mendekati batas atau bawah kisaran tersebut. Selanjutnya yaitu alat kebijakan nilai tukar. Ada 4 poin dalam alat kebijakan nilai tukar ini, yaitu intervensi valuta asing. Bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang asing untuk mempengaruhi nilai tukar. Hal ini dapat melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar atau membalas pergerakan yang tidak diinginkan. Selanjutnya kontrol modal. Nah, dalam konteks ini, pemerintah atau bank sentral dapat mengatur aliran modal masuk dan keluar negara untuk mempengaruhi nilai tukar tersebut. Selanjutnya suku bunga. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral dapat mempengaruhi permintaan mata uang nasional dan oleh karena itu nilai tukar sangat berperan penting dalam konteks suku bunga ini. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Nah, dalam kebijakan fiskal ini, tindakan fiskal seperti perubahan dalam anggaran pemerintah dan pajak juga dapat mempengaruhi nilai tukar melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang RPS pertemuan 3, yaitu fungsi dan tugas dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan kedudukannya dengan pemerintah pusat. Dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua, teman-teman semua. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih. Saya Anggi Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.